Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, khususnya buat Rizik Syihab ini dan juga para gengnya yang kemarin meminta Pak Prabowo untuk menangkap Pak Jokowi terkait dengan OCCRP yang menuduh Pak Jokowi atau menempatkan Pak Jokowi pada peringkat 5 besar tokoh presiden terkorup di dunia. Ini ada klarifikasi dari OCCRP ini. Nah, OCCRP ini memberikan penjelasan secara jelas, ini detail tentang bagaimana bisa nama-nama orang masuk dalam nominasi tokoh-tokoh terkorup tersebut. Nih, biar matanya melek ya, didengerin. Sahabat saya, ini saya ambilkan dari Kompas. Lembaga Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP memberikan klarifikasi mengenai nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi yang masuk ke dalam finalis Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Lembaga yang berpusat di Amsterdam, Belanda itu mengumpulkan nominasi melalui Google Form sejak Jumat 22 November 2024 yang lalu. Jadi sekitar sebulanan yang lalu lah ya. OCCRP kemudian menetapkan mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad sebagai tokoh terkorup 2024 dalam laporan Corrupt Person of the Year 2024 yang rilis pada hari Selasa 31 Desember kemarin. Daftar finalis tokoh terkorup 2024 lainnya yakni Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Selanjut, OCCRP menjelaskan penghargaan ini diputuskan oleh panel juri yang terdiri dari masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis seperti yang telah mereka lakukan selama 13 tahun ini. Menurut mereka, para juri mempunyai pengalaman luas dalam menyelidiki kasus korupsi dan kriminal. Kami membuka pendaftaran nominasi secara umum dan menerima lebih dari 55.000 nominasi, termasuk beberapa tokoh politik yang paling terkenal dan juga individu-individu yang kurang dikenal, kata OCCRP dalam laman resminya. OCCRP mengaku tidak memiliki kendali atas tokoh yang dinominasikan karena datang dari masyarakat di seluruh dunia. Tak terkecuali munculnya nama Jokowi dalam nominasi Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Mereka yang masuk dalam nominasi finalis mendapatkan suara secara daring terbanyak. Mendapatkan suara secara daring terbanyak. OCCRP mengklaim memiliki dasar untuk memasukkan sejumlah tokoh tersebut. Lembaga ini juga mengakui bahwa mereka tidak memiliki bukti atas keterlibatan Jokowi dalam tindakan korupsi. Oh, kan jelas kan? Saya ulangi, lembaga ini juga mengakui bahwa mereka tidak memiliki bukti atas keterlibatan Jokowi dalam tindakan korupsi. OCCRP tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa kepresidenannya, katanya. Namun, menurut mereka, kelompok-kelompok masyarakat sipil dan para ahli mengatakan pemerintahan Jokowi secara signifikan melemahkan lembaga anti korupsi Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mereka juga menilai Jokowi juga menerima kritik secara luas karena melemahkan lembaga-lembaga pemilihan umum dan peradilan di Indonesia
demi kepentingan ambisi politik putranya Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terbaru. Oke lah ya, jelas saya kira dari pemaparan klarifikasi yang disampaikan oleh OCCRP ini jelas. Yang pertama tadi perlu dicatat dan digaris bawah tebal bahwa rankingan itu didapat dari penilaian secara daring oleh orang-orang yang menilai yang dikirimkan, yang diterima oleh OCCRP. Jadi ini mirip polling ya, mirip polling. Nah kalau polling ya bukan survei, ini persis polling. Kalau polling itu tergantung masyarakat yang di polling. Kalau pollingnya masyarakat yang rata-rata pembencinya Pak Jokowi, misalkan polling Pak Jokowi kok di kalangan, di kelompok komunitas kadrun-kadrun pekok, lengop, keparat, ya pasti namanya Jokowi buruk. Karena sejak 2014, dampak dari kekalahan politik di pilpresnya, kadrun-kadrun itu kan ngamuk nggak karu-karuan. Tiap hari nyanyiannya golingkan Jokowi, turunkan Jokowi, adili Jokowi, gantung Jokowi. Ya kalau di polling di tengah-tengah mereka pasti suara mayoritasnya mengatakan Jokowi korupsi, Jokowi PKI, Jokowi jasanya palsu dan seterusnya. Tapi kalau pollingnya dilakukan di tengah-tengah masyarakat yang mencintai Jokowi, maka hasilnya akan berbanding terbalik. Hasilnya pasti akan berbeda. Dan hasilnya akan mengatakan Pak Jokowi adalah presiden yang baik, presiden yang sukses membawa Indonesia, presiden yang sukses telah mengangkat harkat martabat bangsa dan negaranya. Itu persoalannya. Jadi dalam konteks ini maka tentu saja apa yang dilakukan oleh OCCRP ini, hasil polling yang dilakukan oleh OCCRP ini tidak bisa dijadikan bahan panduan, pegangan untuk menilai Jokowi itu korupsi atau tidak. Apalagi tadi mengatakan bahwa OCCRP tidak berdasarkan data, fakta-fakta apa saja tindakan korupsi yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Bukan itu, hanya sekedar mengumpulkan suara-suara banyak orang dari polling online atau daring yang dilakukan. Hanya mengumpulkan katanya. Tentu saja ini sangat politis. Coba saja OCCRP lakukan polling yang sama di tengah masyarakat Indonesia. Iya dong, kalau ingin menilai Jokowi, apakah dia presiden yang korup, apakah dia presiden yang berhasil, presiden yang baik atau buruk, lakukan polling itu secara daring, terbuka seluruhnya di masyarakat Indonesia. Terbuka, diumumkan, jangan sembunyi-sembunyi. Nah kalau pollingnya dilakukan di sembunyi-sembunyi, tergantung komunitas yang di polling. Kalau komunitas kadrunnya mesti hasilnya buruk Pak Jokowi, nggak ada baiknya Pak Jokowi di tengah mereka. Ditambah lagi sekarang para politikus dan grupnya di politikus-politikus Partai Merah, para politikus dan kelompok ekstrim kiri ini, ya pasti juga suaranya akan mayoritas buruk. Tapi coba lakukan polling secara daring untuk seluruh masyarakat Indonesia secara terbuka. Itu baru fair. Atau agar lebih bagus lagi jangan polling dong, survei. Iya, survei yang independen objektif. Bukan polling yang dilakukan, apalagi kalau ada tendensi-tendensi rekayasa-rekayasa politik dengan maksud dan niat untuk menjatuhkan Pak Jokowi, hasilnya pasti buruk. Atau hasilnya pasti positif sesuai dengan bagaimana skenario yang dimainkan oleh pembuat polling atau pembuat survei. Ya, jadi jelas sekali lagi ini yang penting bahwa satu itu memang hanya mengumpulkan suara polling daring. Yang kedua, OCCRP menilai itu, meranking itu bukan atas dasar data, fakta, angka-angka korupsi yang dilakukan oleh Pak Jokowi, tapi semata sekali lagi hasil polling yang OCCRP sendiri tadi mengatakan tidak bisa mengendalikan hasil suara-suara polling itu. Hanya sekedar, oh ini suara yang masuk banyak ini, Jokowi korupsi, Jokowi PKI, Jokowi, dan tenek-tenek yang lain yang buruk-buruk kemudian disimpulkan menjadi nominasi. Kalau begitu nggak bisa jadi acuan dong. Sama, saya punya channel KB Nusantara dengan subscriber 800.000 lebih. Kalau saya polling, Pak Jokowi apakah presiden buruk apa baik? Nanti hasilnya
Kalau di KB Nusantara insya Allah baik mayoritas. Tetapi kalau kemudian yang melakukan polling adalah channel-channel YouTube yang pembencinya Jokowi, akun kelompok kadrun kemarat, ya pasti buruk hasilnya. Kurang lebihnya begitulah. Bukan atas dasar data-data, fakta-fakta, nilai-nilai korupsi secara finansial yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Oke ya, saya kira ini clear, Pak. Ini sama Rizik Syihab, CS and the gang. Buka mata itu biar kamu tahu. Biar kamu tahu tidak asal nuduh, belum mau tangkap Jokowi, adili Jokowi, seret Jokowi, penjarakan Jokowi, penak banget. Kalau itu konteksnya, kalau seperti itu tujuannya, silakan dibuktikan Pak Jokowi korupsinya di mana, korupsinya berapa, pada proyek anggaran negara yang mana, pada pos anggaran APBN yang mana. Kalau Anda punya data-data korupsi itu, fakta itu silakan dilaporkan KPK. Nanti KPK akan menyelidiki, memanggil baik pelapor maupun terlapor. Ketika terbukti baru misalkan tersangka ditangkap. Itu bos untuk menangkap seseorang tersangka korupsi. Ini baru polling suara kok. Polling suara yang dasarnya adalah like and dislike, bukan by data. Paham ya? Oke, mudah-mudahan ini mencerahkan dan menjadi perhatian bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.